Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pujitia Cahya Dewi. Saya berasal dari Universitas Terbuka Denpasar dengan prodi Administrasi Negara dengan NIM 058857561. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas materi tentang deskripsi konsep catur purusa. Nah, catur purusa adalah 4 tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma, artha, dan karma. Dharma artinya landasan kebenaran etika dan kewajiban moral, sedangkan artha artinya materi atau kekayaan yang digunakan untuk mendukung kehidupan. Karma artinya keinginan, kesenangan, dan kepuasan etika. Moksha artinya kebebasan spiritual tinggi. Hubungan keempat bersifat hierarkis dan holistik. Dharma harus menjadi fondasi utama, artinya kita boleh mengejar artha, kekayaan, memenuhi karma, keinginan, namun harus selalu dikendalikan oleh dharma demi mencapai tujuan akhir yaitu moksha. Yang kedua itu deskripsi khusus yang mengingkari catur purusa. Namun di era digital saat ini terjadi distorsi nilai. Salah satu contoh kasus nyata yang menarik yang marak terjadi adalah fenomena flexing atau pamer kekayaan palsu, investasi bodong berbasis digital demi konten media sosial. Banyak individu menghalalkan serta cara termasuk menipu dan menyebarkan berita hoax demi meraih popularitas, karma, dan kekayaan instan atau yang disebut dengan artha. Kasus ini secara nyata mengingkari prinsip dharma karena mengobarkan kejujuran, merugikan orang lain demi kepuasan ego sesaat. Yang ketiga yaitu faktor penyebab kesulitan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Berdasarkan analisis ada 5 faktor utama, yaitu budaya materialisme atau mengukur kesuksesan hidup hanya dari materi yang terlihat di layar kaca. Dan yang kedua itu adalah individualisme, pudarnya empati sosial karena interaksi yang beralih ke dunia maya. Yang ketiga yaitu ada distraksi teknologi, algoritma, media sosial yang terus-menerus memicu reaksi rasa kurang atau FOMO. Yang keempat yaitu lemahnya pendidikan karakter, kurangnya interaksi nilai spiritual dalam menggunakan teknologi. Yang kelima yaitu adalah minimnya kontrol diri, kegagalan dalam menyaring dorongan nafsu digital. Yang keempat ini adalah kronologi ideal yang diharapkan. Kondisi ideal yang kita harapkan di era digital sekarang, tercapainya kehidupan yang seimbang, teknologi dan internet yang harus digunakan sebagai sarana artha dan karma yang positif. Misalnya memanfaatkan media sosial untuk literasi digital, berbasis secara jujur, dan menyebarkan pesan kedamaian ketika di dinasti digital untuk kebijakan kita tetap berjalan di creator dharma yang mendekatkan kita pada kedamaian pikiran yaitu moksha. Nah, yang kelima yaitu norma atau aturan berdasarkan sumber sastra. Sebagai landasan normatif, ajaran ini bertuang sebagai kitab Bhagavad Gita buku 3 sloka 16, yang artinya ia tidak ikut memutar roda cakram, dan ini yang kehidupan penuh dengan dosa, hanya memuaskan nafsu indriyaya, ia hidup sia-sia wahai Arjuna. Sloka ini mengingatkan kita bahwa hidup yang hanya dikendalikan oleh nafsu tanpa kontribusi adalah kebenaran, adalah kesia-siaan. Kesimpulan, di era digital bukan ancaman bagi catur purusa, melainkan medan ujian baru. Mari kita jadikan dharma sebagai value moral dan Nah, kesimpulannya dari materi ini yakni di era digital sekarang bukan menjadi ancaman bagi catur purusa, melainkan ujian baru. Mari kita jalankan dharma sebagai free will moral kita dalam berselancar di dunia digital. Om Santi 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 Om. Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.